Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Septiansah, NPM 18349 dari kelas C. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal, tugas jurnal mata kuliah perbandingan hukum perdata. Judul yang saya ambil ini adalah studi komparasi antara Indonesia dengan Malaysia tentang perjanjian yang dapat dibatalkan. Studi komparasi antara hukum Indonesia dan hukum Malaysia mengenai perjanjian atau kontrak bahwa Indonesia setiap perjanjian atau kontrak mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata atau BW. Tidak dipenuhinya syarat tersebut, maka berakibat hukum perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Nah, dapat dibatalkan di sini artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak. Selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak menerima atau meminta pembatalan tadi, atau pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi hukum di sini artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada, dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Akibat hukum yang timbul terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian ini adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula. Sebelum terjadinya perjanjian dan hak untuk meminta pembatalan perjanjian merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan. Nah, perbandingannya dengan di Malaysia setiap perjanjian atau kontrak merupakan dua hal yang berbeda. Setiap kontrak adalah perjanjian, tetapi tidak setiap perjanjian bernilai kontrak. Kontrak menimbulkan implikasi hukum, sedangkan perjanjian tidak menimbulkan implikasi hukum. Setiap kontrak harus memenuhi karakter kontrak, yaitu ada tawaran, penerimaan, balasan, dan niat mewujudkan hubungan yang sah dan dilindungi hukum, atau kebolehan membuat perjanjian kontrak. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan kedua perjanjian yang dapat dibatalkan tersebut antara hukum Indonesia dengan hukum di Malaysia. Persamaannya yang pertama, perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh pihak yang lebih dominan atau lebih kuat. Yang kedua, perjanjian baku pada umumnya sudah dalam bentuk tercetak atau boilerplate dan tinggal mengisi identitas terutama debitur. Sedangkan perbedaannya, yang pertama, istilah yang dipakai di Indonesia yaitu perjanjian baku atau standar. Sedangkan di Malaysia digunakan istilah kontrak seragam. Di Malaysia, di dalam akta kontrak 1950 tidak mengenal terma tidak adil, tetapi dalam akta jualan barangan tahun 1997 membenarkan penggunaan terma tidak adil berbentuk pasal pengecualian liability. Sedangkan di Indonesia, pencantuman klausula baku yang bermaksud membatasi tanggung jawab pelaku usaha menurut pasal 18 ayat 3 UU PK terancam batal demi hukum. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.